kalian semua yang menonton video ini. Saya harap semuanya baik-baik saja walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Tetap jaga kesehatan. Saya Agnes Puspita Dewi, NPM 2018-015-00538 dari kelas R4E, bimbingan dan konseling dari Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini saya akan menjelaskan tentang layanan format khusus. Apa aja sih dalam layanan format khusus? Dalam layanan format khusus ada 4 layanan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah layanan konsultasi, layanan mediasi, advokasi, dan layanan penempatan dan penyaluran. Tenang saja, saya akan menjelaskan layanan tersebut satu persatu. Yang pertama itu adalah layanan konsultasi, di mana proses membantu atau klien atau peserta didik ataupun pihak lain memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan peserta didik. Layanan konsultasi juga bisa didefinisikan sebagai konselor dan yang membahas tentang permasalahan orang atau pihak ketiga, membantu permasalahan orang ketiga tersebut. Ada 3 komponen dalam layanan konsultasi. Apa saja itu? Yang pertama ada konselor, yaitu yang memiliki wewenang melakukan konseling pada bidang tugasnya. Yang kedua ada orang kedua, konsulti klien, seperti guru, orang tua, wali murid, kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya adalah orang yang meminta bantuan konselor untuk membantunya menyelesaikan permasalahan orang ketiga. Dan pihak ketiga itu individu yang permasalahannya dipersoalkan oleh konselor dan klien yang menurutnya perlu adapun tujuan dari layanan konsultasi di sekolah itu pihak kedua atau konsulti atau klien peserta didik dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga dengan kemampuannya sendiri. Juga menyempurnakan lingkungan belajar bagi siswa, orang tua, administrator sekolah. 3 asas yang perlu diperhatikan dalam layanan konsultasi yaitu kerahasiaan, kesukaraan, dan keputusan diambil oleh klien itu sendiri. Yang kedua adalah layanan mediasi, yaitu layanan konseling yang dilaksanakan terhadap 2 pihak yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan tersebut menimbulkan saling berhadapan, bertentangan, dan bermusuhan. Tujuan dari layanan mediasi ini yaitu agar terjadi perubahan yang tadinya kondisi negatif menjadi kondisi yang positif. Ada 3 komponen layanan mediasi, yaitu konselor, klien, 2 pihak tersebut, dan masalah hubungan klien tersebut dalam individu yang lain. Asas-asas dalam mediasi yaitu kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, asas kekinian, kemandirian, dan asas-asas lainnya. Ketiga ada layanan advokasi, yaitu layanan pendampingan kepada peserta didik atau konsulti klien yang mengalami perlakuan tidak mendidik, kekerasan, pelecehan yang dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak, berperasaan. Layanan advokasi juga bisa didefinisikan sebagai hak-hak peserta didik atau konsulti. Ada pula tujuan dari layanan advokasi, yaitu mengubah cara pandang dan cara bertindak peserta didik, orang tua, guru, dan staf lainnya yang berkepentingan dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik. Komponen advokasi yaitu konselor, pihak terkait atau klien peserta didik, dan pihak lain yang terkait seperti guru, orang tua, dan lain-lain. Asas dalam advokasi yaitu keterbukaan dan kesukarelaan. Yang terakhir atau keempat adalah layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan di mana siswa atau peserta didik melalui peralihan antara situasi penempatan dan pemilihan jurusan ekstrakurikuler ataupun karir, membantu individu kelompok yang mengalami mismatch ataupun ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha pengembangan. Adapun tujuan dari layanan tersebut yaitu diperolehnya
tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensinya dan mengarahkan siswa ke dalam penguasaan potensi sesuai dengan bakatnya. Komponen-komponen dalam layanan tersebut ada konselor atau guru pembimbing, ada subjek layanan atau permasalahan, masalah yang sedang dipilihnya antara A, B, ataupun C. Segitu materi yang bisa saya berikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.